Ini kata Abu Hurairah, aku tidak pernah lihat ada orang yang lebih banyak bermusyawarah daripada Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah memberi contoh kepada kita. Gunanya untuk tadi, siapa tahu ada pendapat yang lebih baik. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat peserta musyawarah, kalau dimusyawarahkan itu kan semua peserta musyawarah merasa terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua dan juga pemirsa sekalian, membukakan pemahaman yang benar kepada kita dan mengokohkan kita untuk menjalani kehidupan di atas jalan yang kita pilih tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita mengupas satu tema yang ini ada sebetulnya di satu pasal di kitab Muqaddimatud Dustur ya, tapi nanti kita banyak bahas juga dari kitab As-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz pertama dari penulisnya Asy-Syaikh Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Terkait tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Alimuddin ya, bahwasanya banyak kaum muslimin itu mengidentikan demokrasi itu ya syura ya, musyawarah itu ya demokrasi itu sendiri ya, seolah-olah hanya dengar sama-sama adanya pemilihan ya, sama-sama adanya hak rakyat, kemudian dua istilah ini disamakan ya. Padahal memang betul ada musyawarah di dalam demokrasi, juga ada musyawarah di dalam Islam. Sama namanya musyawarah, tetapi itu beda maknanya, beda standarnya. Yang ini insya Allah kita kupas di dalam kesempatan kali ini. Di pasal 108 dinyatakan ya, asyura wal masyurah hiya akhdhur ra'yi mutlaqan. Syura dan masyurah ya, itu adalah pengambilan pendapat secara mutlak ya. Artinya mengambil pendapat orang kita ingin kumpulkan, nah itu bisa disebut musyawarah atau syura atau masyurah. Wahiyya ghairu mulzimah fit tasyri'. Dan musyawarah yakni di dalam Islam ini itu tidak mengikat dalam perkara pertama di sini tasyri', yakni perundang-undangan atau pembuatan atau penentuan hukum syariat. Wa ta'rif ini mendefinisikan sesuatu. Wal umuril fikriyah, dan perkara-perkara fikriyah, pemikiran. Kakashfil haqa'iq, seperti pengungkapan berbagai macam hakikat, membahas sesuatu, itu tidak mengikat adanya musyawarah itu. Wa fil umuril faniyah wal ilmiyah, juga dalam perkara-perkara teknis dan keilmuan. Urusan teknik, urusan ilmu itu bukan musyawarah sebagai jalan untuk menentukannya. Musyawarah dalam hal ini sebetulnya boleh dalam rangka untuk mengeksplor berbagai macam pendapat. Tapi pendapat-pendapat itu tidak mengikat. Suara mayoritas tidak mengikat dalam 4 hal ini. Yakni pertama tentang hukum syariat, tentang kedua tentang pendefinisian sesuatu, tentang pemikiran, dan kemudian tentang perkara teknik dan keilmuan. Tidak ada hubungannya dengan mayoritas atau minoritas. Wa takunu mulzimatan inda istisyaratil khalifah, dan musyawarah ini mulzimah, mengikat. Jadi kalau dijadikan musyawarah, khalifah mengambil pendapat, maka pendapat yang diambil itu mengikat, mesti wajib dilaksanakan. Dalam perkara apa? Fi kulli ma huwa minal umuril amaliyah, di dalam semua hal yang termasuk perkara-perkara amaliyah, praktis. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Bukan perkara yang saya kasih warna merah ini, tapi perkara-perkara praktis yang memang itu kaitannya dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Wal a'mal allati la tahtaju ila bahtsin wa in'ami nadhrin. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan
yang tidak perlu kepada pembahasan, penyelidikan, ya, dan adanya kajian yang mendalam. Jadi hal-hal yang sifatnya praktis tidak perlu penelitian, tidak perlu kajian, maka itu sifatnya mengikat. Mayoritas wajib untuk diambil. Nah, dua hal ini apa alasannya kita bisa lihat. Sebelumnya kita masuk dulu ke hukum musyawarah. Di dalam Islam itu hukumnya adalah sunnah. Kalau ini saya kutipkan di dalam kitab Muqaddimatud Dustur, ya. Wal aslu fi masyru'iyyati syura huwa amrullahi subhanahu wa ta'ala, ya. Nabiyahu amarallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahul karim sallallahu alaihi wasallam ayyastasyiral mu'minin, ya, atau asal atau dasar dari disyariatkannya syura atau musyawarah itu adalah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya untuk bermusyawarah atau mengambil pendapat kaum mukminin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka fil amr, dalam urusan itu. Ali Imran ayat 159. Wa hadza amrun yufidut talab. Ini adalah perintah yang berfaedah adanya tuntutan, ya, perintah yang di perintah itu ada menuntut untuk dilakukan. Wal qara'in al musahabah li hadzal amr allati waradat fin nusus tufidu anna hadzal talab huwa lin nadbi. Dan indikasi-indikasi yang terkait dengan perintah di sini yang terdapat di dalam nas-nas itu memberikan faedah bahwasanya perintah ini hukumnya adalah nadab, sunnah. Jadi tidak wajib, meskipun begitu bagus sekali untuk dilakukan. Nah, ada beberapa nas, ini saya kutipkan dua saja. Pertama itu adalah madhullahi subhanahu wa ta'ala lisyura bimadhihi lil mu'minin. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap musyawarah ini dengan pujian Allah kepada orang yang beriman, ya, bi anna amruhum syura bainahum, bahwasanya mereka itu urusannya dimusyawarahkan di antara mereka. Ini dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ini, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka, ya, urusan-urusan mereka musyawarahkan antara mereka. Ini perintah yang sunnah dan ini berupa pujian. Kalau yang pertama Ali Imran ini berupa perintah, ya, perintah yang sunnah. Kemudian yang kedua, kathratu istisyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li sahabati. Banyaknya musyawarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Padahal beliau ini sebetulnya tidak perlu musyawarah. Orang paling hebat, paling pinter, mestinya tidak perlu musyawarah. Sahabat juga, kalaupun Rasulullah tidak musyawarah, sahabat itu taat saja. Sehingga mestinya dengan begitu tidak usah musyawarah, tidak apa-apa. Tetapi ternyata tidak begitu. Ini menunjukkan apa? Musyawarah ini bagus. Sepintar apapun kita tidak sepintar Rasulullah masih. Tapi Rasulullah sendiri musyawarah. Ada urusan, apalagi kalau itu menyangkut kepentingan orang banyak, ya, musyawarahkan. Sebagai ketua RT, ya, ketua apa saja, kepala pemerintahan, lebih besar lagi itu tuntutan untuk musyawarah. Ini apa? Tadullu ala, ya, madaharusihi 'alaiha wal ihtimam biha wa bi fadliha. Ini menunjukkan sejauh mana keinginan beliau atas musyawarah ini, perhatian beliau, dan juga keutamaan musyawarah ini. Waliyu'allimal muslimina min ba'dihi al-harsa 'alal qiyami biha. Dan untuk mengajarkan kepada kaum muslimin setelahnya untuk supaya ada keinginan yang kuat melakukan musyawarah. Jadi ini penting, bukan hanya urusan yang besar, urusan kecil mungkin dalam rumah tangga, sekup yang sederhana, musyawarahkan dengan istri, dengan anak ketika mau melakukan sesuatu, ya. Bahkan kalau mau poligami sekalipun musyawarahkan. Jadi jangan kemudian main-main sendiri, ujungnya ribut ujung-ujungnya. Saya ada rekan itu cerita. Jadi dia ini disuruh oleh istrinya untuk poligami. Suruh
menikah lagi. Tetapi dasar dia lelaki ini merasa poligami ini bukan sesuatu yang mengenakkan ya, tetapi itu lebih ke arah tanggung jawab lebih. Tanggung jawab yang awalnya 1 istri jadi 2 istri. Jadi dia mensyaratkan bolehlah, tapi syaratnya anak-anak kita setuju enggak? Harus setuju, mertuanya mesti setuju, istrinya setuju, kemudian calon mertua barunya juga setuju. Jadi 2 keluarga, keluarga mertua lama dengan calon mertua baru, ya, istri lama dengan istri baru, anak-anak itu kalau semua setuju oke. Akhirnya dilobi dan jadi itu. Nah itu jadi lebih baik insya Allah daripada kucing-kucingan. Ya, jadi musyawarah dalam urusan seperti itu bisa. Apalagi ini urusan yang lebih besar ya, bangun sebuah negara dan seterusnya, itu perlu musyawarah. Jadi ini pelajaran, Rasul sangat sering musyawarah. Walaupun juga untuk urusan-urusan privat itu tidak perlu juga musyawarah ya. Faqad rawa at-Tirmidzi an Abi Hurairah ya, qaulahu ma ra'aitu ahadan. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan. Kata Abu Hurairah, aku tidak melihat seorang pun aktsara masyuratan li ashabihi, yang lebih banyak musyawarah dengan sahabat-sahabatnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Hurairah, aku tidak pernah lihat ada orang yang lebih banyak bermusyawarah daripada Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah memberi contoh kepada kita. Kemudian dari sisi hukum begini ya. Nah, musyawarah ini bisa dilakukan tapi tidak mengikat dalam 4 perkara ini.